Putusan pengadilan sudah dijatuhkan hari ini tanggal 9 Oktober tahun 2013. Putusannya sangat bijaksana, artinya tidak menyakiti kedua belah pihak. Alasan yang disampaikan oleh hakim dalam memutus perkara tersebut adalah bahwa gugatan penggugat menurut hakim tidak dikaitkan dengan salah satu unsur di pasal 1365 KUH Perdata sebagai tonggak daripada atau sebagai peraturan perbuatan melawan hukum. Kemudian alasan kedua yang disampaikan juga tadi bahwa bila ada sesuatu putusan yang di dalam Kongres, tentu anggota boleh atau berhak mengadakan kongres luar biasa. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, dari putusan itu saya melihat bahwa sangat bijak dan betul-betul memperhatikan bagaimana agar organisasi di Indonesia ini tidak semakin terpecah belah dengan dimenangkan salah satu pihak. Penggugat jelas disampaikan bahwa gugatannya tidak diterima dan rekonvensi daripada tergugat pun atau gugatan balik tergugat pun dikatakan tidak diterima. Jadi sangat bijak saya perhatikan putusannya, dan seperti janji saya sebelum ada putusan, kita memang harus ikhlas untuk menerimanya. Mudah-mudahan dengan adanya putusan ini semuanya menjadi mengikuti aturan. Ya, putusan tersebut memberikan suatu pembelajaran yang sangat baik terhadap kita semua. Putusan tersebut tidak memenangkan salah satu pihak, tidak memenangkan penggugat dan tidak juga mengalahkan tergugat, juga sebaliknya. Karena putusan tersebut adalah dengan putusan tidak diterima. Artinya putusan tersebut sebetulnya belum memasuki pokok perkara, dan kemudian putusan tersebut masih terbuka luas dan terbuka lebar untuk diajukan gugatan kembali, ya, dengan memperbaiki gugatan. Tetapi terlepas dari itu, putusan tersebut telah memberikan pelajaran kepada kita bahwa apa yang akan diteruskan seandainya digugat diteruskan, sepertinya itu adalah lebih baik seperti yang saya bilang sebelum putusan ada atau beberapa bulan yang lalu, bahwa kita memang harus menerima, kedua belah pihak sudah harus menerima putusan apapun yang diputuskan. Putusan tidak diterima tersebut oleh hakim diargumentasikan dengan bahwa gugatan penggugat tidak dikaitkan secara spesifik atas unsur-unsur melawan hukum dalam pasal 1365. Itu satu. Kemudian yang kedua, dia juga menganjurkan sebaiknya permasalahan tersebut dilakukan kongres luar biasa. Dengan demikian, sepertinya putusan tersebut tidak menyakiti kedua belah pihak, baik itu penggugat maupun penggugat. Jadi kalau menurut saya pribadi, saya tidak konsultasi dengan pihak lain, dengan pihak manapun, sebaiknya memang putusan tersebut kita terima dengan lapang dada. Putusan hakim tersebut dikatakan putusan yang kebijaksanaan adalah dikarenakan argumentasi yang disampaikan oleh hakim pada sebelum sampai kepada putusan, yang menyatakan bahwa gugatan tidak dikaitkan dengan unsur melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka seharusnya putusan adalah ditolak, bukan tidak diterima.
Oleh karenanya, saya berkesimpulan bahwa hakim bermaksud untuk tidak menyakiti kedua belah pihak dengan membuat putusan yang seperti itu, yakni putusan gugatan tidak dapat diterima atau tidak. Itu saya rasa suatu putusan yang bermaksud baik, bertujuan baik, dan mempunyai filosofi yang sangat tinggi. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya sangat senang dengan putusan ini dalam artian memberikan pembelajaran yang sangat baik ya bagi saya yang masih belajar hukum, sehingga bagi saya tidaklah relevan diadakan banding dan banding. Saya juga ingin menyampaikan bahwa putusan Pengadilan Jakarta Pusat yang diputuskan pada hari ini dengan putusan tidak dapat diterima tidak ada hubungan dan tidak terkait dengan sah tidaknya pengurus pusat versi Sekretariat Hang Tuah dan versi Sekretariat Roksi. Karena yang diputus di sini adalah keputusan presidium untuk mengangkat perkara. Jadi tidak ada kaitan dan tidak ada hubungannya dengan legitimasi kedua belah pihak. Jadi kalau kita bicara masalah legitimasi, yang mana yang berlegitimasi, kita tentu harus bahas tambahan. Masalah penyelesaian kedua kubu ini tentu pucuk pimpinan di kedua belah pihak lah yang seharusnya memberikan inisiatif untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Perjalanannya sudah jauh, di pengadilan pun sudah dikembalikan atau diserahkan kembali kepada kita. Bahkan yang seharusnya diperiksa pun pokok perkara, mereka menahan diri untuk tidak memeriksa pokok perkara, sebab bila diperiksa pokok perkara maka nanti akan terlihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Hakim membatasi hal seperti itu, dan itu sangat saya apresiasi dan sangat saya hormati sikap yang dilakukan atau yang diambil oleh majelis hakim tersebut.